dalam menentukan ketakdir, Allah itu memiliki dua takdir. Ada yang sifatnya itu namanya takdir mubram, ketetapannya itu pasti, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Ulama sepakat 4 hal yang ditetapkan pada saat ditiupkan ruh itu. Tetapi ada juga takdir-takdir mu'allak, takdir-takdir yang sifatnya itu bisa diikhtiarkan. Misalnya memiliki anak, Allah yang menakdirkan, tetapi harus ada ikhtiar manusiawinya. Termasuk menentukan jenis kelamin. Pendapat ulama mutaakhirin itu jenis kelamin itu bisa diikhtiarkan. Yang kedua, memiliki kehidupan yang lebih baik itu adalah bentuk-bentuk takdir yang akan kita jalani yang disesuaikan dengan ikhtiar manusiawi kita. Termasuk 4 takdir mubram yang tidak bisa dirubah, yang sudah ditetapkan ketika kita masih dalam kandungan. Jibril turun meniupkan ruh sekaligus menetapkan 4 perkara: rezeki, ajal, jodoh, takdir baik, takdir buruk. Ulama mengatakan tidak bisa dirubah, tetapi beberapa ulama mengatakan tidak bisa dirubah tetapi bisa diganti dengan takdir yang baru. Tajdidul takdir, perubahan takdir, yang itu bisa diminta di bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi perhatikan ibu-ibu, hanya 4 takdir itu, hanya 4 hal itu yang tidak bisa diikhtiarkan. Tetapi yang lain butuh ikhtiar maksimal. Itulah kenapa tadi Musa itu beda hasilnya dengan Ismail. Padahal sama-sama mengucapkan insya Allah. Satu dibarengi dengan ilmu dan kerendahan hati, Ismail. Satu dibarengi dengan sikap kemudian agak terlalu percaya diri, overconfidence yang dilakukan oleh Musa sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat insya Allah itu, kata ulama, harus dibarengi dengan kerendahan hati, ketawaduan. Makanya Ismail itu mengatakan, satajiduni insya Allah minas sobirin. Kalau Musa kan satajiduni insya Allah sobiran. Insya Allah saya orang sabar. Tapi kalau Ismail tidak ngomong begitu, insya Allah mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang sabar. Dia tidak hitung dirinya sendiri, tapi dia libatkan orang lain. Begitu juga dengan kita. Kalimat insya Allah kita itu kita sandarkan kepada Allah, tetapi takdirnya belum tentu nanti bisa terpenuhi. Terpenuhinya takdir insya Allah itu ditentukan oleh 2 hal. Kerendahan hati, melibatkan Allah, dan yang kedua, adanya kemudian pemahaman, ilmu di dalam melakukan kegiatan itu. Kalau tidak ada ilmunya tidak bisa. Harus kita sudah pengalaman di situ. Demi jiwa beserta dengan penyempurnaan penciptaan manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu kami berikan 2 potensi. Potensi untuk menjadi fujur, sangat jahat sekali, dan menjadi manusia yang sangat takwa, baik sekali. Meskipun Allah berkehendak, tetapi Allah menurunkan takdir mu'allak di bumi ini, ada hukum sebab akibat yang Allah turunkan. Itulah kenapa ayat Allah itu bukan hanya 1, bukan hanya ayatul kauliyah Al-Quran. Ada ayat yang lain juga, namanya ayatul kauniyah, yang hukumnya itu hukum sebab akibat. Oleh sebab itu, Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung itu orang yang ketakwaannya itu yang dia selalu pompa, maksimalkan. Dan celaka orang yang fujurnya, kejelekannya itu selalu dia pompa. Jadi manusia itu diberikan usaha untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya begini, bagaimana kalau ada orang meninggal dalam keadaan mabuk? Apakah mabuk itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah itu memberikan 2 pilihan, mabuk dan tidak mabuk. Jadi takdir bahwa dia meninggal dalam kondisi mabuk itu sudah dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia memilih kemudian untuk mabuk dan mati, itu karena adalah ikhtiar manusianya sendiri. Jadi
dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, salah satu keyakinan kita itu bahwa manusia itu ada hak ikhtiar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mabuk, jangan Allah yang disalahkan. Oh, itu kan kehendak Allah itu. Ada orang mencuri, wah saya tidak mencuri kalau Allah tidak menghendaki. Bebas semua koruptor itu nanti kalau begitu. Hancur ini dunia. Tiba-tiba ada orang lewat depan rumahnya kita, langsung ambil parang. Saya tidak bunuh kamu kalau tidak dengan izin Allah. Tidak bisa. Ada hak Allah berikan untuk memilih. Diturunkan panduannya Al-Quran. Baca loh ini Al-Quran. Itulah kenapa Allah disebut Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia bisa atur kita semaunya, tetapi dia masih berikan hak-hak untuk memilih. Langit-langit arsy itu adalah tempat beradunya, bertempurnya antara takdir dengan doa. Hanya dengan doa kemudian, hanya dengan doa takdir itu bisa dirubah. Itulah kenapa takdir mu'allak yang bisa diikhtiarkan itu harus didukung oleh doa. Dan takdir mubram yang tidak bisa berubah itu tetap juga harus kita berdoa, mudah-mudahan bisa dibuat takdir yang baru. Makanya pada bulan Ramadan ini di Lailatul Qadar 10 malam terakhir iktikaf, cari Lailatul Qadar, minta sesuatu yang tidak mungkin. Minta sesuatu yang tidak mungkin. Mudah-mudahan Allah berikan.